ini kan mepet, orang jadi terdesak, orang jadi under pressure, akhirnya ketahuan semua kan. Jelek-jeleknya kondisi ekonomi kita, kondisi kesiapan dari si pribadi kita, atau kondisi, yang paling simpel apa? Kondisi kesehatan, kondisi, mitigasi atas kesehatan yang ada di Indonesia. Contoh, tempat-tempat untuk penanganan kesehatan, itu kan paling penting kan. Jangankan Singapura aja, wah, nggak karu-karuan kan, apalagi kita gitu. Tapi katanya, mereka gini Mas, memang katanya, menurut yang aku tahu ya, kita nggak pernah loh ngeprediksiin ada pandemi kayak gini. Gimana? Mungkin nggak kita ngeprediksi ada pandemi? Ya nggak mungkin lah, makanya kita nggak buat mitigasinya dong. Ya dong. Karena yang paling simpel, karena ini global dan orang-orang pada nggak ada yang punya prediksi kan. Yang punya prediksi cuma satu negara aja bro, Singapura bro. Kenapa? Ya. Karena mereka pernah kena SARS kan. Jadi mereka itu sudah bangun tempat kesehatan, rumah sakit khusus yang memang mereka bangun khusus kalau memang ada pandemi. Saat pandemi itu nggak ada, rumah sakit itu di bawah naungan swasta. Saat pandemi itu muncul, itu akan menjadi ranahnya pemerintah untuk mereka cover semuanya. Beda halnya dengan Indonesia kan. Indonesia, sama Korea. Sama Korea. Indonesia, sama Korea. Indonesia sama-sama nggak siap. Kenapa ya? Ya memang kita orangnya optimistis gitu kan. Nggak pernah mikirin masalah corona. Kan tadi saya bilang kan, corona itu kotor. Cuma pola hidup kita itu jauh lebih kotor dibanding corona yang sekarang. Gitu. Ya, paling aneh waktu banjir Jakarta, masih ingat nggak Mas? Banjir Jakarta tahun baru. Masih ingat? Terus orang-orang berenang di comberan gitu kan? Padahal itu udah ada corona harusnya kan? Nah, itu orang masih buat di meme, masih corona nggak mungkin berani masuk ke Indonesia, air comberan aja kita berenang di comberan gitu kan. Mungkin kita nggak perlu takut. Tapi positifnya itu sih, positifnya dengan kita dapat yang kayak gini, kita secara negara berdaulat kita bisa punya hal yang memang menjadi poin to be improve. Contohnya, kesehatan. Kita harus punya sarana-sarana kesehatan yang lengkap. Kita harus punya, contoh yang paling simpel apa? Kita kekurangan tenaga medis, tenaga ahli paru. Ya. Sedikit sekali loh orang-orang kita yang punya spesialisasi paru. Itu kan harusnya jadi concern kan? Concern nggak cuma infrastruktur dari kesehatan lah ya. Orang spesialis yang memang ada di situ, itu hal-hal yang jadi penting sih. Nanti ke depannya karena ada ini gitu. Akhirnya kita tahu bahwa kita butuh sebenarnya. Kita pengen jadi negara besar, kita harus butuh kesehatannya diutamakan, tenaga-tenaga ahli spesialisnya pun juga banyak. Gitu. Ya, mungkin banyak ya. Sekarang tahu nggak orang udah mengembangkan robotik dokter lah. Even alat operasi juga kan udah ada yang surgery, udah ada yang robotik. Ya, mulai surgery, kemudian dokter robot, perawat itu. Ya pada akhirnya mungkin yang menjadi nanti yang di film-film jadi kenyataan semua, bro. Itu something yang udah pasti, bro. Itu something yang udah pasti. Benar. Tapi masalahnya sih gimana kita memitigasi ketika itu ada, kita nggak kehilangan peran sebagai manusia. Itu sih poinnya. Iya. Ketika itu ada, gimana kita tidak kehilangan peran sebagai manusia. Itu pasti terjadi. Firdaus, Mas Firdaus nih. Iya nih. Udah oke. Udah. Nah, mendingan. Lebih parah aku kayaknya sinyalnya nih. Lagi diganggu. Ya kan, mungkin ada pembahasan yang ini ya kan. Jadi BM itu diganggu. And at the end of the day, ini perspektif kita secara subjektif gitu. Iya. Ngomongin pemerintah, negara, perspektif kita. Tapi benar sih, maksudnya hal yang begini ini sebenarnya adalah trigger untuk kita sebagai negara berkembang yang mau besar, untuk kita bisa improve semuanya lah, semua lini, terutama lini-lini kesehatan, terutama lini pertahanan, terutama nggak cuma kesehatan yang sipil, contoh tenaga ahli medis ya, tapi contoh tenaga ahli kayak dokter dari militer itu pun juga harus diimprove.
dokter tentara, dokter polisi, semuanya harus di-approve. Kalau kondisi kayak gini kan kita akan pakai mereka semua. Dokter tentara yang mungkin nggak pernah kerja, mungkin kita akan pakai mereka, dokter-dokter polisi, ya gitu-gitu. Itu rasionya diperkecil ya kan, dengan cara menambah tenaga medis ke depannya, benar nggak? Contoh, banyak kok orang-orang yang lulusan S1 kedokteran jadi masuk ke perwira karir gitu kan, jadi dokter tentara gitu. Itu bagus loh yang kayak gitu. Iya. Tapi mereka kan butuh upskill kan sebenarnya. Sejauh ini kan mereka stuck di posisi itu. Tapi dengan adanya kayak gini, ternyata mereka harus dispesialisasi nih. Harus ada yang spesialis penyakit dalam, punya spesialis paru, gitu-gitu. Yes. Nah, sebelum gila hampir 2 jam udah ya. Anjir. Seru juga ya. Ngerasa nggak sih kangen diskusi kayak gini? Biasanya kan kita diskusi begini ketemuan nggak pakai direkam ya kan? Jika direkam aku ngomong anjing lah, ngomong ini lah. Aduh. Iya. aduh. Kemarin ya gue seminggu lalu kepikiran kan, anjir kita kan kehilangan interaksi sesama manusia, antar person, dan gue pikir karena spesialisasinya gue pengen ngebahas soal tadi yang gini, gue pengen ngangkat isu bisnis terutama di tengah pandemi kayak gini kan, gimana seorang pelaku bisnis dia bisa shifting dari yang awalnya kerja mungkin di logistik, terus dia shifting jadi whatever, misalkan lu jual masker, lu jual hand sanitizer, even lu jual makaroni frozen makaroni gitu kan. Nah gue pengen ngangkat itu gitu loh, jadi ya dibalik. Nah itu tuh Mas. Ini basreng bro, basreng ya. Basreng. Jadi yang menarik bagi justru sebaliknya, Pak. Apa yang kamu lakukan ketika pandemi ini selesai? Itu juga benar. Jadi apakah pertanyaan nih gini? Itu bisa tuh undang kita berdua lagi tuh. Pertanyaan apa yang harus dilakukan saat pandemi selesai itu bisa kita berdua lagi deh. Iya. Benar. Apa yang harus kita lakukan? Pertanyaannya gini, apakah bagaimana lu beradaptasi dengan the new normal? Ya nggak? Ya. Itu seru. Itu seru. Apa sih platform digital yang kita butuhin pada saat pandemi selesai? Nah, atau masih berlangsung tapi trennya udah menurun. Apa aplikasi digital yang kita butuhin? Itu yang harus kita create sebenarnya. Saat kita lagi di rumah, lagi pandemi, kita coba create itu sebenarnya. Nah, waktu udah selesai pandemi, kita udah tahu apa yang mereka butuhin gitu. Tapi memang at the end of the day, kita itu hanya untuk membantu, memberikan kemudahan sebenarnya bagi banyak pihak. Itu dulu sih sebenarnya. Kalau bisa gitu. Kadang-kadang kan orang langsung monetize duitnya yang dipikirin dulu. Tapi bagaimana kita bisa memberi kemudahan bagi orang lain saat pandemi selesai, itu sih yang penting bagi kita. Pasti tingkat pengangguran tinggi dong, gitu kan? Tinggi banget pasti. Enggak, logika dasar basic logiknya udah pasti tinggi gitu kan. Karena semua industri secara keseluruhan pasti akan memulai lagi dari awal. Yang lo bilang kan the new normal. New normal bukan secara personal, secara corporate juga pasti kayak gitu. Yes. Nah, sekarang apa namanya? Ntar, gue lupa. Lanjut lagi. Sekarang kalau kita bilang ya, Mas Fadli, Mas Firdaus baru bilang sama si yang bersih-bersih di rumahnya, gak usah kerja lagi gitu kan. Someday dia butuh orang lah untuk bersih-bersih. Kita punya aplikasi LinkedIn gak sih buat mereka? Ada Gi, udah ada kan? Untuk menengah ke bawah, yakin? Oh belum. Yang digunakan? Iya. Enggak, yang kan ada platform yang udah go live ya? Mungkin nggak mereka pakai LinkedIn, bro. Sesimpel itu. Kita harus tahu levelingnya gitu loh. Iya. Mencari buruh kasar gitu loh, bro, yang kerja harian. Kita bisa kasih bintang. Itu kan leveling yang gampang untuk dilakuin sebenarnya. Yang mungkin ide ini akan dipakai untuk nanti kalau misalnya ini live ditonton penggiat digitalisasi, mungkin bisa digunakan sebagai ide yang gitu. Itu
hal-hal simpel, banyak ide lain yang ada di kepala. Iya benar Ji. Karena momen ke saat ini tuh harusnya orang-orang yang punya duit semakin menggelontorkan duitnya untuk bikin platform. Kenapa? Karena orang semakin pengen buka platform-platform yang lain, pengen tahu ide-ide gila kayak gimana. Disitulah user experience jalan kan. Orang akan ngasih nilai, orang akan ngasih, oh ini oke nih. Satu orang bikin 5 platform gitu kan. Disebar seluruhnya. User experience muncul kan. Oh ternyata ada 1 atau 2 yang jalan nih, oke nih. Ini baru launching untuk di enlarge. Yang gitu-gitu sih sebenarnya. Menarik, Mas. Pernah nggak kebayang sama kita ya, bagiku pribadi, user experience itu adalah the highest priority di valuable sesuatu yang aku bayar. Iya, ketika aku contohnya milih tukang jahit deh, aku milih tukang jahit yang bisa ngelayanin aku, yang bisa ngomong, yang bisa ngedesainin, bisa diskusi, enak tempatnya. Kita kan sekarang lebih mementingkan itu daripada kita harus panas-panasan. Ya. Untuk beberapa beberapa. Jadi memang marketnya akan beda gitu. Tapi yang paling penting yang tadi yang dibilang Mas Firdaus, user experience yang paling penting. Sekarang kita mau cari buruh, ya aku pengen renov rumah nih, Bro. Aku pengen cari buruh, aku harus cari buruh offline loh. Tenaga kerja offline. Gitu loh. Kita nggak tahu skillnya kayak apa. Dia bisa melakukan ngecat atau ngapain atau ngebuat fondasi, itu hal simple loh, Bro. Iya, personal profile lah jatuhnya ya. Yes. Kita pengen ngambil orang yang bersih-bersih itu, dia bisa setrika, bisa cuci, bisa ini, kualitasnya kayak apa? Oh, di rating sama orang lain. Oke, kita punya Go Clean, apakah kita menggunakannya harian? Oh, tidak. Apa yang bisa kita gunakan? Kita gunakan tahunan, gitu. Kita gunakan tahunan, beda dong sama Go Clean. Dan kita itu bisa ngelihat profilnya satu-satu, ratingnya satu-satu, asalnya dari mana. Itu lebih aman dong bagi kita, bisa nge-tracking rumahnya di mana. Itu jadi hal-hal yang kayak gitu, apalagi nih yang perlu kita buat nih, yang gitu-gitu sebenarnya yang menarik tuh. Gue ada ide, cuman nggak mau gue buka di sini. Itulah kita bikin segmen yang baru lah, Fat. Ya. Gak apa-apa, Pak. Kamu kalau misalnya mau buat sesuatu yang konsul gratis kok, Bro. Oh, siap. Udah ada beberapa platform yang mulai yang kayak gitu. Gue jadi ini spoiler sedikit lah. Jadi ada sebuah industri bisnis yang mau gue bikin, ya kan? Gue udah profile nih. Gue udah profile beberapa kompetitor, terus konsepnya kayak gimana, terus segmentasinya juga gue lihat. Nah, opportunity-nya nih sih sebenarnya bagus. Sama kayak lu bilang tadi nih, ini menarik. Kayak misalkan lu jual batu bara nih. Sekarang kan dipegang sama dikarenakan proses yang terlalu panjang, ya kan, akhirnya itu terjadi konvensional gitu, bukan digital platform lagi. Sama kayak gue pernah ngebahas juga soal ini di kelautan, Bro, main tongkang. Nah, tongkang juga kayak gitu. Seharusnya kan lu trip, sekarang kita ngomong logistik darat udah mulai pakai digital platform, ya kan? Kenapa udara udah pakai digital platform, kenapa laut belum? Benar. Itu yang gue penasaran. Karena apa? Karena masih ada market atau segmen orang di tengah-tengahnya yang masih bermain di situ. Dan untuk memotong jalur itu butuh dana, butuh source, butuh backupan yang kuat buat shifting ke arah digital. Itu. Benar, Bro. Itu external factor yang dibilang Mas Firdaus tadi. Betul. Bahwa sebenarnya bukan people, proses sama infrastrukturnya nggak siap, tapi external factor yang harus kita hadapin gitu loh. Iya. Sekarang kita ngomongin kemudahan buat atau nge-build startup. Kita udah ngomongin capek lah, kita ngomongin investasinya, kita ngomongin kapitalnya, kapan monetize, segala macam udah kita ngomongin lah. Itu bagi teman-teman penggiat startup mungkin lebih mengerti lah. Nah, sekarang itu ada external factor, which is, let's say, ngomongin politics, ya kan? Kepentingan segala macam yang memang nggak bisa ini kan di live ya. Kita nggak bisa indahkan bahwa itu ada gitu. Betul. Even di dunia corporate apalagi kita memang nggak bisa menuduh seseorang atau menangkap seseorang, but kita memotong satu siklus itu berarti, nah ini yang menarik, Pak. Ketika kita memotong satu siklus, ada yang diuntungkan, ada yang dirugikan. Iya.
Iya. Ya kan? Benar. Apakah yang dirugikan itu bisa menerima? Ya tentu saja enggak. Itu. Bagaimana bisa mereka menerima? Mereka dirugikan kok. Nah, hal-hal yang kayak gitu tuh, yang external factor tuh, yang menjadi penting, walaupun padahal yang kita pikirkan itu udah banyak banget. Mulai dari investasi, berapa yang lu gelontorkan untuk buat itu gitu loh contohnya. Ini Mas Firdaus mau ngomong nih, kayak apa nih? Banyak pikiran deh, banyak mau ngomong ini ya. Jadi mukanya. Itu bener banget sih. Tadi kan kita ngomong platform, kita ngomong user experience. Memang sekarang eranya kita memang harusnya cerdas untuk bikin platform-platform yang memang sekarang user udah lagi pada cari kesibukan untuk cari-cari aplikasi, cari-cari platform yang lain gitu. Mulai dari desain rumah, cari makanan. Orang kalau nganggur tuh ngapain sih? Ya cari makanan, lihat rumahnya kurang, harusnya dimodifikasi, mereka akan buka-buka website untuk desain rumah, terus mereka akan nyari tanaman gitu kan. Sekarang orang jual tanaman aja online bro. Jual pohon aja online kok. Jangankan cupang bro, nih yang di bawah nih cupang, ya kan? Cupang aja beli online gitu kan? Untung bukan pohon beneran. Beli pohon buat hias taman aja kita sekarang udah bisa online di Shopee, di Tokopedia gitu-gitu lah. Jadi memang ini saatnya untuk orang udah bereksperimen yang lebih di luar batas cara berpikir mereka gitu. Itu satu. Yang kedua, baik lagi, kondisi saat ini tidak berlaku untuk orang-orang yang menengah ke bawah. Kita bisa ngomongin kayak gini, kita bisa ngomongin ide-ide gila sekreatif mungkin. Kalau selama kita punya duit, kita bisa implementasi itu. Tapi kita juga harus ngelihat dari sisi manusiawi lah, dari sisi apa ya? Kita ngelihat humanis. Kita tetap harus condong ke arah dominan, ke arah humanis lah, daripada kita ya harus imbang lah logika dengan humanis kita kan. Ya, saya yang paling simpel adalah kita harus tetap care sama teman-teman kita atau saudara-saudara kita yang memang sekarang lagi banyak terkendala atas kondisi pandemi ini. Satu yang paling simpel, gampang bro. Sediain, kalau saya sendiri ya, sediain satu kresek atau apapun lah, kita beli beras misalnya 10 kilo gitu, kita pisahin 1 kilo di kresek lah. Mobil, kita jalan, anyway kita tiba-tiba keluar gitu atau nyari pun kita bawa mobil, udah kasih mau yang kita butuh, kita kasih 1 kilo. Banyak. Itu yang paling simpel untuk kita tetap jaga kewarasan antara logika sama hati. Itu adalah obat sih sebenarnya. Terus kemarin saya baca ada di India, ada artis saya lupa namanya di India. Mereka bikin event bagi-bagi tepung. Kalau di sana kan tepung kan. Kalau kita mungkin di sini beras lah. Bagi tepung seberat 1 kilo. Jadi kalau orang butuh tepung 1 kilo itu udah orang butuh banget lah. Jadi misalkan kayak kita nih, ada orang-orang bagi tepung 1 kilo, kita nggak mau datang, cuma 1 kilo ngapain? Jadi orang yang datang ke situ concern untuk orang-orang yang memang butuh banget. 1 kilo ini berharga banget. Jadi yang datang itu nggak banyak, karena memang yang datang cuma orang yang butuh. Ternyata di dalam tepung 1 kilo itu ada dimasukin duit 300.000 rupiah. Jadi ternyata orang pengen amal tepat sasaran. Salah satunya dan gitu. Dikasih iming-iming tepung 1 kilo. Jadi kalau yang pengen tepung 1 kilo cuma orang-orang yang benar-benar butuh gitu. Nggak mungkin kayak kita butuh tepung 1 kilo. Orang yang datang itu, di dalam tepung itu ternyata ada duit 300.000 rupiah. Itu keren loh, inisiatif yang memang, jadi tepat sasaran gitu. Kalau kita bagi-bagi beras 5 kilo, semua orang nggak kaya, nggak miskin, datang semua. Karena semua orang, 5 kilo lumayan gitu kan. Tapi kalau 1 kilo, belum tentu orang datang. Akhirnya tepat sasaran. Itu contoh simpel sih. Yang dilakukan di India itu keren sih inisiatifnya. Disembunyiin duitnya di dalam tepung itu 300.000 rupiah. 300.000 rupiah, I don't know, mungkin 1 rupiah. Ya mungkin jadi setara 500.000 mungkin rupiah. Itu sih yang keren. Jadi kita tetap harus jaga antara otak sama hati kita sih. Untuk tetap kita aware sama lingkungan kita. Salah satunya orang-orang yang memang perlu. Karena di Indonesia, tadi yang benar kata Pak Haji tadi, orang di Indonesia ya rata-rata dominan orang-orang yang kurang gitu. Kita tetap harus ke sana sih, supaya kita tetap waras lah dari sisi batin sama pikiran kan. Benar-benar.
Keren sih, aku baca ya. Mas. Di berita-berita luar negeri itu keren-keren. Penutup. Kenapa? Penutupnya ya itulah. Penutupnya itu sih. Kira-kira apa pesan-pesan yang ya biar kelihatan ini sedikit lah sebagai pelaku YouTuber ya kan pemula. Kira-kira ada pesan-pesan nggak? Terus di luar sana secara general pelaku industri maupun dari level up to down, terus secara spesifik ke pelaku pekerja industri pertambangan lah, pesan-pesannya lah supaya kita semua bisa survive dari pandemi ini. Pesan-pesan sebenarnya yang paling penting tetap kita harus aware kita harus peduli atas instruksi yang diberikan oleh pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah kan, terkait dengan larangan kita mudik, larangan kita untuk berinteraksi. Ya kita harus physical distancing ataupun social distancing itu perlu sih. Sama kita memang kalau memang itu akan sudah merujuk ke corporate. Macet dia. Macet ya? Ke perusahaan yang memang kita sekarang naungin harus jalanin. Udah. Enggak sih, enggak macet. Halo? Ya. Jadi paling penting adalah kita harus ikutin anjuran pemerintah untuk segala protokol yang memang harus dilakukan untuk minimal persebaran virus ini tertahan gitu loh. Kita nggak bisa, kita belum ada vaksin gitu. Jadi yang paling penting yaitu kita stop untuk penularan. Salah satunya ya protokol yang diterapkan pemerintah itu kita ikutin. Itu satu. Yang kedua kalau kita ngomong bisnis dan sebagainya, ya pasti akan berdampak, pasti akan dampak signifikan lah, terutama yang tadi saya sempat sounding masalah supply chain. Notabene semua industri di Indonesia itu akan kontribusi paling gede supply chain. Itu pas saat berdasarkan pandemi ini. Ya perusahaan yang profesional akan punya mitigasi yang handal untuk menanggulangi ini. Tapi perusahaan-perusahaan yang relatif kelas menengah atau mungkin medium to down, mungkin mereka akan susah untuk menjalankan flow-nya secara normal dengan kondisi saat ini. Dampaknya juga akan banyak PHK dan sebagainya. Jadi kalau ngomong dampak, gede banget dampaknya. Terus beruntung untuk perusahaan-perusahaan yang sudah menjalankan digitalisasi gitu. Beruntungnya apa? Mereka secara proses sudah paham, mereka proses sudah mulai dilibatkan, sudah mulai mengurangi dari sisi manual untuk ke arah otomatik atau ke arah digital. Jadi mereka bisa sedikit banyak anjuran pemerintah akan mereka bisa jalankan. Kenapa? Tanpa mereka ada langsung di operation, sistem itu masih tetap bisa bekerja. Kita di dalam rumah pun sistem itu masih bisa kita monitor dari jarak jauh, kayak gitu-gitulah. Jadi beruntung kalau perusahaan yang memang sudah bergerak atau sudah menjalankan digital ini. Terus itu yang kedua, yang ketiga, yang paling terakhir ini ya tadi sudah saya ulas bahwa dampak ini dampak global. Jadi memang dampaknya bukan cuma Indonesia, dampaknya seluruh dunia gitu. Jadi kita harus peduli sama negara kita harus peduli dengan orang-orang di sekitar kita. Salah satunya ya kita harus, karena kita penat banget nih, otak kita, hati kita di dalam rumah sudah sekian bulan gitu kan. Jadi yang paling penting kita normalize itu dengan cara apa? Tetap kok, bro, hati itu nggak ada ukurannya gitu kan. Hati itu nggak ada ukurannya. Otak mah ada ukurannya. Kalau hati nggak ada ukurannya. Jadi kita harus nguatin hati kita dengan cara apa? Kita harus aware sama saudara-saudara kita di luar yang kurang. Kita kasih. Tadi Kak Panji, 10.000 aja tukang parkir bahagia banget. Ya iyalah, nyari duit susah bro sekarang. Jadi, terus pasti saya yakin perasaan Panji saat ngasih 10.000, orang yang doain kayak gitu, pasti Panji akan seneng banget. Pasti ngerasa, ternyata yang gue keluarin orang sangat senang, orang sangat butuh gitu. Pasti dari ada rasa kepuasan yang dilakukan, yang diterima sama Panji gitu. Di situ adalah obatnya hati gitu. Obatnya hati, terutama hatinya Panji saat dia ngasih 10.000. Begitu juga teman-teman kita yang lain gitu, atau saudara-saudara kita yang memang lagi butuh dan sebagainya. Kita bantu, kita tolong. Orang-orang yang nggak kenal pun kalau memang sekiranya kita secara feeling, yang tadi saya ngomong hati nggak ada ukurannya, kita ngelihat, dia tuh kayaknya butuh, kita kasih. Yang gitu-gitulah. Sebenarnya itu akan menggerakkan
menggerakkan semua psikologi orang untuk tetap berpikir positif, ngurangin kerusuhan. Kerusuhan itu akan terjadi kalau efeknya ngeri-ngeri kayak gini, bro. Caranya ngurangin ya kita sih sebenarnya. Kita aware sama orang-orang di sekitar kita. Itu ngurangin banget kok kerusuhan. Yakin itu. Nah, ternyata masih ada yang bantu gitu loh. Itu sih. Kalau dari Panji? Ya kalau dari aku sih ya buat teman-teman yang bedain setiap orang itu mentalitinya sih. Jadi kita tetap harus punya mental yang kuat sih, yang kuat, kemudian yang baik dan waras gitu loh. Artinya di masa pandemi ini semua orang terdampak, ada yang terdampak sangat besar, ada yang terdampak sangat ya biasa aja gitu kan, tetapi ya tetap kita itu harus bisa struggle, bisa menang, bahwa setiap ujian itu untuk kita naik kelas gitu. Jadi bukan ini bukan aku ya jujur aja aku nggak terlalu religius, nggak terlalu agamis gitu, tapi yang bedain itu mentalitinya bahwa kita masalah tetapi kita bisa solve, caranya bisa kita solve bersama, bisa solve sendiri, tapi as long as kita punya mentality untuk kita bisa bertahan, kita nggak menyerah, kita nggak akan kehilangan hope. Yang penting bagi kita sekarang itu ketika kita punya mentality, kita masih tetap punya hope, dan hope, faith, artinya kita punya harapan untuk bisa kembali lagi seperti semula, harapan untuk bisa kembali lagi menjadi orang yang lebih baik gitu kan setelah masa pandemi ini. Memang banyak kerugian yang saya alami, yang teman-teman alami mungkin lebih besar lagi gitu, tapi kita tetap bisa sama-sama menghadapi ini, tetap patuh anjuran pemerintah, tetap waras, pedulikan sesama gitu kan. Kalau ada yang membutuhkan, memang membutuhkan, jangan sampai orang meminta baru kita memberi. Berikanlah sebelum orang meminta gitu. Jadi kayak misalnya memang teman-teman yang mampu silahkan berbagi, tapi yang belum berbagi mungkin bukan karena kita yang nggak mau, tetapi kita memang juga ada memikirkan hal yang lain yang ada di dalam diri kita ataupun keluarga kita. Jadi ya itu sih buat teman-teman yang nanti yang nonton ini. Mungkin itu Pak. Sip. Thank you Mas Firdaus, Mas Panji, waktunya sharing. Subscribe. Viewernya kalau kayaknya cuma 1 sih Mas, nggak apa-apa lah ya. Mudah-mudahan besok-besok kita bisa angkat topik yang lebih bagus lagi lah, ya kan? Sip. Tadi yang kata Panji tadi keren tuh. Apa? Yang idenya Panji tadi bagus tuh. Setelah pandemi ini selesai, kita mau ngapain itu? Ya, ide-ide liar kayak gitu tuh hal-hal yang gila loh, bro. Ya. Membuka perspektif, benar nggak? Yeah. Yes. Ya. Yeah. Sip, thank you banyak. Thank you, terima kasih banyak. Nanti diundang lagi ya. Dadah. See you, bro. See you, Mas Firdaus. Thank you, Ji. See you.